Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Penghuni Rumah Tua. Namun alangkah baiknya sebelum melanjutkan ke ceritanya, kalian subscribe channel ini, dan yang sudah subscribe saya doakan kalian dijauhkan dari malapetaka. Langit malam itu gelap pekat. Awan hitam mengantung rendah, menutupi bulan yang seharusnya menerangi jalanan desa. Hanya suara angin malam yang terdengar meliuk-liuk di antara pepohonan yang berdiri kaku. Di ujung desa berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Orang-orang desa menyebutnya rumah Pak Soeharto. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Mereka percaya rumah itu dihuni oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Namun Raka dan teman-temannya tidak percaya pada cerita itu. Bagi mereka, itu hanya mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Malam itu, dengan membawa senter dan keberanian yang mungkin terlalu berlebihan, mereka memutuskan untuk membuktikan bahwa rumah itu tidak seangker yang dibicarakan. Malam semakin larut. Raka berdiri di depan pintu kayu yang sudah lapuk. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. "Yakin mau masuk?" tanya salah satu teman Raka dengan suara bergemetar. Raka hanya mengangguk dan mendorong pintu perlahan. Pintu itu berderit panjang seperti suara erangan seseorang. Bau lembab dan debu langsung menyergap hidung mereka. Ruangan di dalam gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya redup dari senter yang mereka bawa. Langkah pertama mereka masuk ke dalam rumah terasa berat. Lantai kayu yang mereka injak berderak seperti setiap mereka melangkah. Di sudut ruangan ada sebuah lemari tua yang pintunya sedikit terbuka. Raka dengan rasa penasarannya mendekati lemari itu. Ia membuka pintunya perlahan, namun kosong. Hanya ada cermin kecil yang sudah retak di sudut atas. Namun, saat ia menutupi lemari, bayangan seseorang berdiri di belakang. Raka langsung berteriak, tapi tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Kamu melihat sesuatu?" tanya Raka. Ari menggeleng, tapi wajahnya pucat. "Ketika kita keluar saja, gak enak rasanya ada di sini," bisik Raka. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara ketukan dari atas langit, pelan tapi ritmis. Satu ketukan, dua ketukan, tiga ketukan, dan berhenti. Raka menyerotkan senter ke arah langit-langit. Tidak ada apa-apa, hanya ada sarang laba-laba yang menjuntai. Mereka mencoba mengabaikan suara itu dan melanjutkan melangkah mereka ke ruangan tengah. Di sana ada sebuah meja makan besar yang sudah tertutup debu. Di atas meja ada sebuah piring dengan sisa-sisa makanan yang sudah membusuk. Siapa yang meninggalkan makanan ini? Rumah ini seharusnya kosong bertahun-tahun. Tiba-tiba
semua lampu senter mati bersamaan. Kegelapan menyelimuti mereka, hanya suara nafas mereka yang terdengar. Tapi tidak lama, ada suara lain, suara langkah kaki berjalan pelan di lantai kayu, mendekati mereka dari arah belakang. "Siapa di sana?" teriak Raka, mencoba menenangkan dirinya. Namun tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang semakin dekat. Dan saat langkah itu berhenti, tepat di belakang mereka, sebuah suara berat dan dingin berbisik di telinga Raka. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Raka berlari secepat mungkin dan diikuti oleh teman-temannya. Mereka tidak peduli lagi dengan pintu yang berderit atau lantai yang berderak. Mereka hanya ingin keluar dari rumah itu. Begitu mencapai halaman luar, mereka berhenti dan saling memandang dengan nafas tersenggal-senggal. Tapi sebelum mereka bisa berbicara, pintu rumah itu tertutup sendiri dengan keras. Dari jendela, samar-samar terlihat sosok seseorang berdiri, memandang mereka dari bilik tirai yang koyak. Sosok itu hanya berdiri diam, namun tatapannya terasa menusuk hingga ke hati. Sejak malam itu, tidak ada yang berani mendekati rumah Pak Soeharto lagi. Raka dan teman-temannya tidak pernah menceritakan apa yang mereka lihat. Tapi mereka tahu rumah itu memang bukan tempat bagi manusia. Rumah itu sudah memiliki penghuninya sendiri. Itulah sebuah kisah penghuni rumah tua. Terima kasih sudah menonton video ini.